Hari ini saya berada di Masjid Al-Jabar, sholat subuh berjamaah. Untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا siang dan malam kita berbayang-bayang. Sebelum masuk galeri kita bersolawat kepada Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli 'ala Alhamdulillah sehat. semangat, Semangat. berkah, Berkah. bahagia. Tak cinta maka tak dekat. Kita sudah dekat. Alhamdulillah tidak ada yang jatuh, nanti yang patah, air menetes menjadi pagi. Qadarullah, semuanya adalah takdir yang terbaik dari Allah. Sebelumnya kita tidak pernah ketemu, betul? Tidak ada rekayasa, tidak ada trik kamera, tapi Allah kumpulkan kita dalam satu akidah. La ilaha illallah. Tadi kita berjamaah subuh, berjamaah bersama-sama, ya kan, untuk tegaknya ukhuwah Islam. 3 hektar. 3 hektar itu sebanding dengan 3 kilo. Tapi lelahnya akan terbayar karena lelah, tapi lillah. Saya juga sebagai pengurus Al-Jabar, juga sebagai pimpinan pondok pesantren Al-Bana. Apa bu? Al-Bana yang ada di sekitar Al-Jabar. Ya, alhamdulillah kami juga mengurus, ya kan, santri-santri dari berbagai daerah. Yang paling jauh juga dari Palembang juga ada. Namanya museum. Tapi Bapak Ridwan Kamil sang arsitek kita merubah menjadi galeri. Kenapa? Karena museum itu harus yang ori, harus yang asli-asli. Ya kan, sedangkan yang asli di sini hanya sebatas replika sebagian, ya, karena tentu yang asli itu ada di Mustai, pusat Qurannya, ya, yang asli juga ada di Mesir, di Al-Asad ataupun di Turki. Saya sebagai ketua MUI Gede Bage, ya, sebagai ketua MUI Gede Bage sekaligus juga sebagai pengurus Masjid Jaya Al-Jabar yang di-SK-kan oleh Bapak Gubernur Al-Jabar di antara 99 Asmaul Husna terselip di angka yang ke nomor Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'min, Ya Aziz, Ya Jabbar. Berapa? 9. Ucapkan alhamdulillah. Daun salam, daun nanas. Jawab salam, insya Allah hutangnya lunas.
Kita masuk sedikit pembukaan kita. Nah, itu ya. Jelmaannya ini Yahudi. Yang dulu adalah Abraha. Raja Abraha adalah raja yang membuat pasukan gajah yang di saat itu dia masuk dari satu kota yang namanya kota San'a di Yaman. Di satu kota San'a inilah dia menjelajah sampai mendekati ke Baitullah, tapi ternyata di situ Allah tidak sudi, tidak suka. Kenapa? Karena Allah mempersiapkan seorang manusia pilihan itu Rasulullah Muhammad. Maka turunlah surat di antara surat Al-Fil di ayat yang ketiga, wa ma arsalnaka illa rahmah wa arsala alaihim Tayran ababil. maka Allah turunkan burung ababil. Burung ababil ini bukan hanya sekedar burung, tapi burung yang bisa mengangkat dan mengambil batu dari neraka. Diambilkanlah batu dari neraka dan dilemparkanlah kepada pasukan gajah. Maka orang Sunda bilang, Gusti urang sadayana kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Goresna bangsana Ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeuna di Mekah Bumi Senen tahun gajah. Nah ini jadi ketahuan gajah sekarang ya. Sanakir rahmatan lil alamin dalam surat Al-Anbiya ayat yang 107. Kalau nabi-nabi yang lain itu hanya untuk satu kaum. Kaum Samud, kaum yang diberikan oleh Allah segala fasilitas yang wah, kaum yang bisa merangkai kata-kata banyak dari balaghah. Kaum yang bisa membuat batu mengukir menjadi bangunan yang mewah megah. Tapi dia ingat kepada Allah. Allah turunkan dengan Nabi Soleh. Tapi ketika itulah tidak soleh masyarakatnya, maka Allah habiskan, benamkan. Itulah kaum-kaum yang durhaka kepada Allah. Allah turunkan adiknya itu kaum Ad. Turunlah Nabi Hud alaihissalam. Sama juga dengan saudara kandungnya, ternyata kaum Ad pun sama ingkar kepada Allah. Tapi umat Nabi Muhammad sampai detik ini tidak ada yang dihabiskan, tidak ada yang dihanguskan. Betul. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki sifat dia diabadikan Allah. Wa ma arsalnaka illa memberikan rahmat untuk seluruh alam. Islam aslama, selamat, subhanallah. Maka tertulis juga dalam kitab terdahulunya di dalam surat Al-A'raf ini disebutkan ya, sudah tertulis dan Allah sudah siapkan, termasuk di dalamnya Nur Muhammad. Tidak akan tercipta langit dan bumi ini sebelum Allah ciptakan nurnya Muhammad. Maka ada silsilah, diantaranya silsilah Nabi yang kelahiran ini dari mulai Husain, yang kemudian keturunannya kepada Hasan dan Husain. Ternyata Siti Khadijah itu masih dalam garis keturunannya. Siti Khadijah seorang manusia mulia, perempuan yang mulia yang menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, ya, dan kemudian memiliki putra putri 6 yang nanti akan disampaikan dijelaskan ini. Dan dari Fatimah dengan Ali sebagai sahabat termuda, seorang yang menantu juga, dia memiliki putra laki-laki Hasan dan Husain. Kebiasaan kitab yang menyebut sang Nabi pun sudah dijelaskan juga dalam Taurat dan Injil. Ini seperti ini beritanya. Jadi begitu sempurnanya kehadiran Rasulullah SAW. Dan di atas ini adalah pohon kenabian. Bagaimana pohon kenabian ini? Warna kuning ini adalah silsilah nabi-nabi, dan yang warna hijau adalah keturunan, garis keturunannya. Ini adalah pohon kenabian. Kebiasaan orang Arab itu biasanya disusukan dengan yang lain, termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang beruntung untuk menyusukan seorang nabi ini? Ada seorang namanya adalah Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah itu nama sukunya. Di saat ketika dia mendapatkan hormat ini, ternyata Halimah ini memiliki gembalaan, memiliki peliharaan yang kurus-kurus, yang kering-kering. Susunya juga yang keluarnya sedikit dari susunya. Tapi keberkahan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan, memiliki menyusui seorang Rasul pilihan. Ternyata Masya Allah kehidupannya berubah 180 derajat. Jangan tuh ikutin ya sini. Maka kemudian sampai usia 4 tahun penyusuan ini kemudian pindah kepada ibunda tercinta. Nah, di saat 4 tahun ternyata Rasul sudah disiapkan oleh Allah, dibersihkan dia dadanya itu, hatinya itu dengan air Zam-Zam.
Itunya hebatnya seperti itu ya kan. Nah 4 tahun pindah pengasuhannya kepada ibunda tercinta yaitu Siti Aminah. Dengan ibu sampai 6 tahun Rasulullah sudah tidak lagi memiliki ayah dan ibu, maka menjadi yatim. Ya. Pindah pengasuhannya kepada siapa? Kakeknya yaitu Abdul seorang tokoh Quraisy yang sangat disegani, sampai kursinya di Mekah di Ka'bah itu tidak ada yang bisa duduk saking begitu punya wibawanya yang hanya diduduki oleh cucunya itu Muhammad Rasulullah ya. Seperti itu terpandangnya Abdul Muthalib. Tak lama namanya hidup juga harus ada ujung dari kehidupan kita yaitu namanya kematian. Tinggal menunggu waktu saja ya. Karena kita semuanya ada wajah-wajah sakaratul maut gitu. Ya. Betul tidak? Betul. Cipularang kemarin ya kan 12 orang itu rombongan langsung. Ada yang rombongan, ada yang sendiri-sendiri. Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Kenal dengan Abu Thalib? Belum. Kenal. Diajarin bagaimana belajar untuk mengembala, dan di usia 12 sampai 39 tahun Rasulullah belajar untuk berdagang berniaga. Ya, jaren janda keren seperti itu ya. Ini jahitnya janda heram gitu ya. Oke ya. Nah, Nabi kemudian 25 tahun ini mengumpulkan dari hasil perniagaannya, usahanya ternyata memberikan mahar yang terbaik. Usia Nabi nikah 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Nabi lajang, jajaka, Siti Khadijah janda. Tapi subhanallah, kalau bapak-bapak pengen nikah lagi, inilah maharnya. Apa maharnya? Maharnya adalah 20 ekor unta, 12,4 ons emas. TOP BGT GTL. Top banget itu loh. Memiliki 6 putra putri, yaitu adalah Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Qusym dan Fatimah. Nah, sedangkan putra mereka yang bernama Qasim dan Abdullah meninggal di saat kecil. Nah, Nabi walaupun tadi maharnya segitu wahnya, tapi Nabi itu dalam kesederhanaan. Bagaimana sederhananya Rasulullah? Inilah replikanya, bagaimana tempat tidurnya saja seperti begini. Ini bukan granit, bukan keramik, tapi ini hamparan pasir. Masya Allah. Sampai ini juga alasnya juga Masya Allah ya. Di atasnya kelapa korma yang ketika terlihat di belakang punggungnya itu garis-garis melihat. Padahal Rasulullah mampu, Rasul bisa, betul. Tapi Rasul hidup dalam masing-masing. Dan ini adalah salah satu miniatur awal dari berdirinya kota Mekah. Di sampingnya lihat, di depannya berjajaran adalah patung-patung berhala yang mereka buat dan mereka sembah. Ya, inilah ya yang dibikin oleh mereka. Karena di saat batu Hajar Aswad itu jatuh, maka Rasulullah dengan cerdas yang secara intelektual, patonah. Bagaimana ini? Hamparan surbannya Rasulullah ditaruh, dan 4 kabilah inilah kemudian memegang ujung daripada bukan itu azab, ujung daripada kain, dan batu Hajar Aswad ini ditempatkan di tengah, dan mereka bersama-sama menempatkan kembali batu yang jatuh tadi di tempat yang semula. Masya Allah. Tempatan di sini lah yang cerdas tadi, dan ini adalah namanya kain kiswah. Apa kain kiswah? Kain yang senantiasa dibuat dan dibikin oleh pemerintah Arab Saudi, dan setiap tanggal 9 Zulhijjah kain kiswah ini diganti. Mudah-mudahan nanti di antara galeri Rasulullah di sini nanti mudah-mudahan masih ditempatkan lagi ada kain kiswah.